Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Konsulat Jenderal China di Los Angeles, Amerika Serikat mengeluarkan peringatan serius kepada warganya untuk tetap waspada dan menjauhi tempat-tempat berkumpul. Travel warning ini muncul setelah situasi keamanan memburuk akibat protes yang berubah menjadi penjarahan dan kekacauan massal. Dalam imbauan resmi yang dirilis melalui situs web dan media sosial resminya, Konsulat China menyampaikan bahwa aparat penegak hukum tengah melakukan operasi di berbagai lokasi di wilayah metropolitan Los Angeles. Adapun kerusuhan di Los Angeles menjadi sorotan utama media pemerintah China. Saluran penyiaran nasional CCTV menyiarkan laporan sepanjang waktu tentang demonstrasi anti-ICE dan kerusuhan yang menyertainya. CCTV bahkan membuat tagar di media sosial Weibo dengan judul LA adalah kekacauan yang telah dilihat lebih dari 31,5 juta kali dan menduduki 5 besar tren terpopuler. Dalam kolom komentar unggahan CCTV, berbagai tanggapan bermunculan dari pengguna media sosial China. Beberapa muatan ada kekhawatiran, namun banyak pula yang menyindir kondisi Amerika Serikat. Reaksi keras dari media pemerintah dan publik China terhadap situasi di Amerika Serikat ini mengingatkan pada momen-momen sebelumnya, seperti saat unjuk rasa besar terkait pembunuhan George Floyd pada musim panas 2020 dan juga insiden serangan ke gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Ya, di informasi berikutnya masih dari mancanegara. Sebuah jet tempur F-16 Ukraina dilaporkan berhasil menembak jatuh pesawat tempur canggih Rusia Sukhoi Su-35 berkat dukungan intelijen dari pesawat pengintai buatan Swedia. Operasi udara ini disebut sebagai dengan yang pertama dalam sejarah dan menandai peningkatan signifikan dalam kemampuan udara Ukraina. Menurut laporan harian Bild asal Jerman, insiden penembakan terjadi di wilayah timur laut Ukraina dengan lokasi jatuhnya pesawat Su-35 sekitar 10 mil dari dalam wilayah Rusia, tepatnya di dekat kota Korenevo, Oblast Kursk. Pesawat Rusia yang dikenal sebagai Super Flanker itu merupakan jet tempur generasi 4,5 yang dirancang untuk menguasai dominasi udara. Pilotnya dilaporkan berhasil menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Sebelumnya, Angkatan Udara Ukraina telah mengumumkan pada Sabtu bahwa mereka berhasil menembak jatuh sebuah Su-35 di wilayah Kursk, namun tidak merinci mekanisme operasi tersebut. Insiden berawal dari pertempuran udara pada Sabtu di wilayah timur laut Sumi. Angkatan Udara Ukraina melakukan serangan terhadap posisi Rusia baik di dalam wilayah Ukraina maupun hingga ke kawasan perbatasan Rusia di Kursk. Rusia kemudian mengerahkan Su-35 untuk menggagalkan operasi tersebut. Ya, kita beralih ke informasi dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi merilis aturan terkait diskon pajak pertambahan nilai atau PPN, tiket pesawat untuk mendukung aktivitas libur anak sekolah. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode libur sekolah yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2025. Pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan PPN yang terutang atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi ditanggung oleh penerima jasa sebesar 5% dari penggantian. Ayat selanjutnya menambahkan PPN yang ditanggung pemerintah adalah 6% dari penggantian. Penggantian meliputi tarif dasar, fuel surcharge, dan biaya-biaya lain yang dibayar oleh penerima jasa yang merupakan objek PPN dan merupakan jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Angkut Udara. Adapun waktu pelaksanaan dicantumkan pada pasal 3. Pembelian tiket bisa dimulai saat ini untuk periode penerbangan 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Ya, kita ke informasi yang terakhir dalam hot news kita hari ini. Pasar kripto kompak melesat di awal perdagangan hari ini usai terjadi pembelian lebih dari 1.000 Bitcoin oleh Strategi dan siap membuat rekor tertinggi barunya. Dilansir dari coinmarketcap.com, pada hari ini 10 Juni 2025 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Bitcoin menanjak 4,1% dalam 24 jam terakhir dan menguat 3,97% dalam 7 hari terakhir. Begitu pula dengan Ethereum yang melesat 6,14% dalam 1 hari terakhir, serta naik 2,48% dalam sepekan ke belakang.
Keseluruhan kategori di pasar kripto pun terlihat berada di zona hijau yang dapat dilihat dari 25 kategori, dikutip dari coinglass.com. Kenaikan kripto khususnya Bitcoin ini terjadi bersamaan dengan aksi beli strategi yang dipimpin oleh Michael Saylor dalam pengajuan resmi ke US Securities and Exchange Commission pada 9 Juni 2025. Diumumkan bahwa perusahaan telah membeli 1.045 Bitcoin senilai 110,2 juta dolar Amerika Serikat, sehingga total kepemilikan mereka kini mencapai 582.000 BTC. Langkah ini memperkuat kepercayaan institusional terhadap Bitcoin. Strategi dengan Michael Saylor sebagai Executive Chairman dan Phong Le sebagai CEO tetap menjadi pemegang Bitcoin publik terbesar di dunia. Akuisisi terbaru ini berkaitan dengan penawaran saham senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka secara strategis memanfaatkan arus kas masuk untuk mengakumulasi dan menyimpan Bitcoin.